Buah duku, buah kenari tumbuh sedahan di tengah kota. Kamu dan aku tidak mencari, tetapi Tuhan pertemukan kita. Betul tidak? Betul. Oh pakai mic lah, tak macam gitu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Hijau-hijau dalam kelambu, ada pelita di dalam peti. Kalau kita udah hidup tak mampu, janganlah jatuh cinta sampai mati. Melayu grup A, grup B ya. Tak ada nomor ya, tak boleh sekarang kan. Nomor masing-masing nanti tanggal 2. Ni tak usah. Puang Nasir. Depan. Boleh googling maju. Tolonglah saya. Selamatkanlah saya ni. Saya suka gak menyelamatkan ikan tenggelam tu. Ini kalau sampai pakai benda ini duduk depan, tak ada berpantun. Ini mikrofon. Ini nampaknya kalau tengok adat ni, kalau saya ke Makassar sampai Toraja ini mirip-mirip begini toh? Iya Mi. Iya Mi. Karena Melayu tu bangsa, betul tak Pak? Melayu bukan suku, Melayu tu bangsa. Kita semua ada dalamnya. Betul Panglima. Saya aman sikit. Kok jalan sana ada apa-apa, saya tinggal cari mana ketuk rumah Panglima Melayu. Aman tak Pak? Aman. Tenang je. Kok sini di mana Panglima yang bisa merayu? Itu masalah. Sila. Biar lupa dia tadi sengaja saya buat hal kan. Apa yang diingat lupa kan? Apa ya? Apa ya? Saya heran kok mandang bukan mau ke sini ke sana. Apa sebab? Kadang tuh berkias, dia pandang ke sana, isi ke sana kan itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kajang sembarang kajang. Kajang diangkat terasa ringan. Bukan datang sembarang datang saya memenuhi undangan. Tuan dan puan duduk berhimpun karena kata telah dilantun. Mari kita berbalas pantun, bertikam kata di dalam santun. Karena memang pantun itu madah yang disusun, madah yang dilantun untuk kita dituntun supaya kita dapat bersopan santun. Betul tak? Itulah pantun. Bukanlah katun sembarang katun. Katun dijemur di batang kayu. Bukanlah pantun sembarang pantun. Pantun kita pantun Melayu. Saya sangka bukan katun sembarang katun. Katun dijemur di batang kayu. Ini bukan pantun sembarang pantun. Pantun yang ini untuk merayu. Itu sesedapnya pantun Pak. Bisa nyuri sampiran orang untuk minjam untuk kita. Betul Panglima? Betul tak betul Panglima lah yang tahu pokoknya. Sila. Apa lagi yang pantun? Sabar lo. Ente pantun dah 2. Kenalkan diri, dah nikah ke belum? Itu yang kita mau tahu. Perkenalkan nama saya ni Rizky, asal dari Mempawah dan saya belum nikah. Carikanlah saya jodoh. Belum nikah. Tolong. Berarti salah pantun saya tadi itu. Belum menikah. Tolong. Kalau saya kata orang tu menebang hutan, menebang ladang, kayu jati, berdahan jati. Saya bukan suami orang, perjaka asli, sudah beristri. Kan? Itu bukan pantun saya baca juga. Kita kalau mau maju, jangan hanya pantun kita yang kita angkat. Hargai pantun saudara-saudara kita sesama puak Melayu. Jadi supaya kita dapat dihargai, kita menghargai karya orang. Karena karya bukan dipuji, tapi karya itu teruji sepanjang segala masa. Sila lagi. Belum kawin ya? Belum kawin. Nikah? Belum. Kalau ada yang hajat, sampaikan dalam bentuk pantun. Malam ini kita selesaikan. Betul tak? Batang selasih buah mengkudu. Nampak di dahan si burung murai. Di sini kasih semakin rindu, hanya bertemu rindu terlerai. Ulangi. Hanya bertemu rindu terlerai. Ulangi sekali lagi. Batang selasih, batang mengkudu. Batang selasih, batang mengkudu. Nampak di dahan
Si Burung Murai. Di sini kasih, di situ I love you. Rindu ditanggung, kini terlerai. Asik. Bapak tak tahu betapa seksanya saya di sini. Harus nyambung pantun itu. Kalau semalam bawa belajar, hari ini pasti pingsan, Pak. Kalau dah macam itu, anak Cina naik kereta, turun kereta melalui titi, janganlah kita nak bermain cinta, nanti kita sakit hati. Tuh. Belum tahu. Kata orang Melayu dulu tuh, Nah, nanti Panglima, saya kata Catat. rupanya Panglima ini dengan yang lain dia tak lari, dengan pantun pula boleh lari. Allahu Akbar, itu Pak. Memang nanti kawan-kawan siapkan pantun-pantun pusaka kita dari kalangan LPM itu dibuat. Walaupun berapa dibukukan sebagai tanda pada kita. Bukan apa, itu tanda Melayu, jati diri bangsa Melayu, pakaian Melayu, ya. Jadi kata pantun lama itu bukan pantun saya nih. Hati-hati menanam lada, ulat sembunyi balik pelapa. Hati-hati memadu cinta, kalau tak jodoh kadang jadi musibah. Betul tak? Sila. Apa lagi ni? Teruskan. Karena ini belum nikah, kita kasih waktu 5, 6, 7 pantun sampai dia menikah. Tak ada lagi Tuan Guru. Tuan Guru. Kanda. Kalau dah jemput Tuan Guru makin melarat lah saya. Bapak Ketua. Ke depan Pak. Jadi burung puyuh di hutan Selasih, thank you, terima kasih. Burung puyuh, biji hutan Selasih, I love you, terima kasih. Hari ini baru ada pantun bercampur dengan bahasa orang putih rupanya ya. Kakak-kakak yang cantik, tolong sampaikan yang pandai pantun, buka kitab, baca di depan, selamatkan budak saya. Kalau macam ini macam mana lantahlah limau purut lebat ke pangkal, Selasih sayang condong pokoknya. Angin ribut boleh ditangkal, hati kasih apa obatnya? Silakan Pak. Pak Urai, Pak Urai. Mana pula dari Sambas nak pakai pantun? Mana pula? Siap, kita siap sini. Pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa ni? Bom atom Hiroshima. Lari. Meriam di Tanjung Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau nyebut bom atom, saya lari cepat. Izin yang mulia yang hadir pada pagi hari ini. Saya ini sebenarnya pemantun pembaca. Bukan yang kayak saudara saya, ego tadi, memang dia udah terbiasa. Tapi saya coba yalah untuk merangkai indah pohon manggar. Panglima muda kami nancap di tanah gambut. Memang muka kami semua sangar, tapi insya Allah hati kami lembut. Weh, saya tak nengok pula muka sangar tu, indah pula ya Pak ya. Perasaan je. Wajah ganteng macam ini. Saya rasa dah pakai air pemanis ni. Insya Allah rata-rata memang dikatakan sangar. Cuma tapi seperti yang saya katakan tadi, kami memang orang lapangan. Insya Allah dalam menangani masalah dengan hati yang lembut. Itu dia. Itulah kita Melayu. Jalan Serayu. Aduh saya lupa tadi itu apa tadi. Oh ini. Satu hal lagi. Semangat, ini pasti semangat. Lupa saya sama dengan kawan saudara saya yang tadi lupa. Akar kayu. Akar kayu. Ikan selangat. Ikan selangat. Laskar Pemuda Melayu, insya Allah selalu semangat. Luar biasa. Akar kayu, ikan selangat. Jangan memandang yang ayu tambah semangat. Nah itu juga boleh. Boleh juga. Ikan selangat. Ini lain lagi. Ikan semangat dipandu di Kampung Serayu. Kami memang semangat kalau memang mandang yang ayu-ayu. Sama ya kita tuh, ya kan? Betul tak Pak?
Usah disebut lagi. Beda cara, beda tipis. Perasaan tuh sama. Jadi insya Allah Pak Muda. Pak Muda lagi, aku balik. Hari ini Kande Agus Muara. Ini kalau udah muara kita teringat pula buaya muara gitu. Ingat puaka. Tapi insya Allah kita sini bukan buaya darat. Iya. Tapi buaya itu memang binatang yang paling setia. Betul enggak? Betul. Selama dia di air. Kalau naik ke darat, itu masalah, bes. Izin Kande, kami dari Laskar Pemuda Melayu yang hari ini dikomandani Panglima Muda kami, Abang Ishak, Sarjana Hukum. Terus dari beberapa DPC Pontianak yang hadir juga. Kebetulan saya juga dari pengurus PAC di Pontianak Utara, dikomandani abang kami Pak Awe Muhammad Supandi. Jadi saya ini cukup ya dari sini sampai sini. Biji selasih ikan lohan. Cukup, terima kasih, kami bertahan. Sama-sama. Bertahan di sini atau bertahan di... Bertahan di tempat ini, tetap kita penuhkan kursi ini supaya kita tetap bersama-sama di sini. Tuan dan puan sekalian, Bapak Ibu, termasuk tuan yang baru datang di meja itu diperkenankan untuk maju ke depan bersama-sama kita, Bapak, dengan segala hormat untuk bersama-sama kita di tempat ini. Masih ada beberapa saat lagi. Tuan Guru, bolehlah bantu saya untuk memanaskan lebih panas lagi acara ini. Memanglah Kande. Iya, kalau tak gitu macam mana? Tepuk tangan dulu dong untuk Kande Agus Muara. Semangat dong semuanya ya. Silakan Tuan dan Puan sekalian untuk bersama kita tetap di majelis ini. Iya. Untuk kita sampaikan nanti sampai masanya kita udahan. Tapi bukan dalam rumah tangga nak udahan, jangan. Enggak lah. Ya, yang jelas pada hari ini Kande Guru, kami nyebutnya Kande Guru Agus Muara. Kalau udah bicara masalah Agus Muara, orang pastinya pikiran satu ya, kata kuncinya, pantun. Nah, berbicara masalah pantun, cek tuan-tuan ya, memang enak didengar karena mengapa kita mengurai kata-kata. Namun kadang-kadang tuh banyak plesetan di luar sana ya kan, ada 2 kalimat, ada 4 kalimat, kadang pun ada 6 kalimat. Tapi yang jelas cara penyampaian sesuai dengan momen. Saat sekarang ini adalah kita menghibur ya kan. Jadi apapun isi pantun itu tadi dari pagi sampai sekarang ini saya mendengar Kande kita ini berpantunnya melankolis, romantis, bersambung kata dengan enak kita dengar ya. Kalau saya agak sedikit serius ya. Mengapa? Karena saya bermainnya tuh dengan kata-kata dan momennya begitu. Tematik kata orang sekolah ya. Karena acara-acara yang biasa kita dengar itu perlunya seperti itu Kande. Cuma sebagai pembauran semua acara ini radio luar biasa, apapun momen apapun masuk. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kande Agus Muara ya. Tuan-tuan bergabung sini dulu yuk. Silakan Bapak Ibu sini dulu yuk, kita ramaikan sini dulu. bersama kami di depan untuk sama-sama kita bersilaturahmi. Nanti ada momennya kita Kalau pantun saya tidak jauh-jauh dengan burung dan buah. Mengapa? Coba pertanyaan mengapa? Mengapa tidak jauh-jauh dengan burung? Mengapa tidak jauh-jauh dengan buah? Karena kata burung dan kata buah itu menandakan genderisme kita ya. Jadi bicara masalah buah, saya akan tentang tujuan kita adalah kepada perempuan, wanita yang ayu dan cantik. Kalau burung, saya akan cenderung berbicara dengan abang ganteng, kakak ganteng ya. Mengapa? Karena perpaduan dua ini akan mencerminkan suatu untayan kata seperti ini ya. Apa ngomongnya ya? Burung apa dulu nih nyebut nih? Burung apa dulu nih? Burung apa nih? Burung apa dulu nih? Burung apa Pak? Coba lemparkan satu kata burung apa dulu? Apa? Terus lanjut. Bukan begitu. Itu sih banyak berserak arang tempurung terletak di bawah pokok dungun. Ada merak namanya burung siang dan seterusnya, tak boleh saya sampaikan lagi. Iya, kalau laki-laki gitu ya. Kalau dalam majelis nikah kadang saya bawa itu. Ya, bukan sarung sembarang sarung dan pasti tahu yang begitu kan. Tapi kalau yang saya punya nih, banyak berserak arang tempurung terletak di bawah pokok dungun. Ada merak namanya burung siang tak tidur, pandai soang teruskan ya.
Yang mana paham, yang tak paham udah. Udah belajar lah. Tadi saya melihat Tuan Guru dari Al-Pakar dipersilakan bersama kami di sini. Bersama kami silakan di sini. bergabung atau bergabung sini duduk di depan kami. Selamat datang. Selamat datang. Bergabung. Orang bilang bunyi gendang mari berdendang, hati sedih coba lenyapkan. Cek Penti yang Melayu TV CO itu mengundang semua hadirin pendatang. Pasti senang dan bahagia kita rasakan. Iya, Betul ya? betul. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua untuk Melayu TV. Kita serumpun. Kalau Melayu TV, kita serumpun. Berhubung masih suasana HUT Kota Pontianak ke 253, pergi ke pasar membeli mangga, tidak lupalah membeli pepaya ya. Sekali lagi HUT Kota Dirgahayu Kota Pontianak ke 253, semoga aman, tertib, harmonis dan selalu berjaya. Iya, pantun, Kanda. Pantun itu sejatinya tidak banyak memakai kata-kata, tapi kena, betul? Iya. Cukup satu nafas. Satu nafas saja tapi semuanya nyambung. Boleh satu contoh untuk kota? Boleh. Kalau di Kota Pontianak itu ada apa namanya? Apa tuh? Tugu Katulistiwa coba. Jatuh kerawat tertusuk onak tegak duri dengan ilalang. Tugu Katulistiwa Kota Pontianak tegak berdiri bayang menghilang. Kalau saya katakan gini nih, pergi ke jalan-jalan ke Kota Malaka, tidak lupalah membeli peniti. Selamat datang di Kota Katulistiwa, semoga senang dan betah di hati. Itu adalah untuk para turis-turis yang datang ya, pantun itu ya. Yang jelas kalau perahu? Kalau perahu bermuat syarat, jangan belayar di musim barat. Kalau salah saya berbuat, saya nak balik minta maaf dunia akhirat. Ya, yang jelas kata-kata kuncinya ada misalnya perahu, misalnya tugu, misalnya laki-laki, misalnya wanita itu bisa kita jadikan pantun jikalau nyambung ya. Yang jelas kalau untuk pilkada. Saya tak berani kalau itu. Nah ini kan kita kan mengedukasi saja saya kira karena sedikit lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi ya Pak ya. Semuanya. Tumbuh sukun, tumbuh disemai, dipetik telaga oleh Tuan Putri. Hidup rukun dengan damai, itu bukti nyata kita menjaga wilayah negeri. Itu dia. Saya nak menyebut yang satunya itu takut termasuk ke kampanye pula. Betul. Saya harus rubah sedikit kan. Kita mengajak aja. Ya. Hidup rukun dengan damai, bukti nyata kita menjaga negeri itu ya. Yang lainnya tak usah sebut. Nanti bilang memihak pasangan paslon pula, ya kan? Kanda, tamu kita boleh kita gabungkan? Tuan Guru bisa bersama kami di depan, boleh berpantun, boleh bermada, menyampaikan apa saja. Yang lain boleh pesan-pesan Melayu. Pesan-pesan untuk kami semua Tuah Melayu untuk kami yang ada di sini. Kita ni masih muda kan semua. Intinya tadi apa? Menjahit satu rahmi, Melayu lestari. Melayu TV. Kita serumpun. Silakan jaga tradisi, Melayu lestari, Melayu TV, kita serumpun. Kita ulang? Kita ulang yuk semuanya yuk. Dia dah kahwin Pak, kok tak dijaga? Semuanya menjaga lestari, jaga tradisi, jaga tradisi, Melayu lestari, Melayu TV, kita serumpun. Itu jadi tagline ya, boleh bagus tuh, keren tuh, keren. Boleh, jaga tradisi, Melayu lestari, Melayu TV, kita serumpun. Tinggal ditambah nanti. Tepuk tangannya mana lah nih? Jangan tegang-tegang, kita santai benar kata-kata Kanda Agus Muara bahwa pada hari ini kita bikin senang-senang saja karena salah satu kita apresiasi kepada Melayu TV karena aware, karena intens untuk meningkatkan atau budaya Melayu untuk menjaga peduli dengan Melayu. Dan sangat peduli pada budaya Melayu. Salah satunya adalah kita hari ini membahas tentang perpantunan. Dengan orang yang tepat karena beliau sangat tepat sekali udah membumi pantunnya itu Kanda Agus Muara. Tepuk tangan dong. Nampak saya kampanye hari ini. Tapi silakan. Saya kalau tak ada Melayu TV pun tak ada apa-apa Pak. Tetaplah saya diam dalam kampung. Pak. Dan hari ini LPM dan semua kita laskar-laskar termasuk dari Mempawah kita tampil di sini melebarkan bahwa kita Melayu untuk dunia, betul? Betul. Ya. Melayu dunia udah kan tuh kita? Iya. Udah kita kemarin ya? Karena apa? Pantun sudah dunia akui. Udah diakui. Ya kita anak Melayu, bangsa Melayu, ayo kita lestarikan dengan cara kita. Adat budaya kita. Biarkan zaman maju, biarkan semua berkembang. Tapi titah mada, kita orang Melayu berikut tradisinya harus ada terjaga sampai hari ini. Ya. Pantun itu merupakan salah satu yang diakui dunia UNESCO itu apa WBTB. WBTB yaitu apa? Menjadi warisan budaya tak benda yang diakui dunia. Tidak gampang proses itu Pak. Betul. 11 jam kami berpantun. Ya. Pokok warawiri kita waktu dan dari bumi inilah kita lestarikan. Boleh. Kanda, udah siap kayaknya mah kita. Silakan. Beri tepuk tangan yang gemuruh.
Saya mencoba berpantun, tapi pantunnya singkat aja. Saya Nurman Abdul Mumin, Ketua Umum Laskar Al-Fakar Indonesia. Kebetulan di samping saya ini ada kawan seperjuangan kami. Seperguruan kali Pak? Bukan seperguruan, tapi seperjuangan. Beliau lebih senior dari kami. Dulu kami sama-sama kebetulan di Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu. Forum Komunikasi Pemuda Melayu. Saya Prosesnya coba banyak ya. Sebait 2 bait pantun, barangkali berkenan. Pergi kenduri anak beranak, perginya memakai sampan. Cantik. Selamat hari jadi kota Pontianak. Semoga terus unggul dan berkelanjutan. Amin. Cuma ini berpantun ini kan harus ada bakatnya. Saya tak punya bakat. Nah, tapi kita harus ingat dengan petuah-petuah para leluhur kita, pemuda orang-orang Melayu zaman dulu. Nah, kita harus ingat itu. Karena betuah serai itu ada rumpunnya. Betuah ayam itu ada anaknya. Betuah negeri itu ada pemimpinnya. Kalau pemimpin tidak adil, maka negeri juga akan hancur. Jadi kita di masyarakat Melayu ini sangat mengedepankan adab dan harkat kita bangsa Melayu. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal saya menambah. Bertuahnya mada itu ada pantunnya. Betul dah? Karena semua pantun itu tidak semua pantun merbada. Ketika tersebut pantun merbada, wajib dia menggelar padah mada indah pantun-pantun pusaka. Apa yang disampaikan Puan Guru tadi itu, ini MC dah kemana-mana. Saya sering dengar pantun-pantunnya, memang luar biasa tematik. Luar biasa tematik. Tuan dan Puan sekalian, saya dapat waktu lebih kurang 10 menit lagi. Karena nanti ada, bukan pagelaran, pertunjukanlah sedikit ya. Dari pengenalan dari Laskar, bukan Laskar, Juleha. Apa itu? Dari Puang Nasir kah? MPBC. Nanti Tuan Guru jelaskan di depan ya. Saya nanti belepotan buat pantunnya tuh macam mana kan. Jadi masih ada Pak. Mak pantun. Sila. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Angkat tangan saya yang sawan. Gurau. Pantun ini saya persembahkan untuk Puang Nasir ya. Karena Puang Nasir ini saya lihat dari tadi ini saya malah ngapal pantun terus cuma tak wani maju. Ini pantun Bugis nih ya. Puang Nasir tolong dijawab ya. Iya. Joka-joka kipas sauni. Mande bepa capu si baki. Pesannya hati menjadi nurani. Asal dapat yang di sebelah kiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandre beb Pak, makan kue itu kan asli kan. Ini nih, ternyata luar biasa Pak. Nah masalah di kita sekarang, banyak orang pandai berpantun, banyak orang itu hilang. Tidak dibukukan, betul? Jadi kata dalam bahasa Bugis itu, ada bahasa Bugis begini, skripta manen perbapalan. Bugis bau gitu. Apa yang diucap akan tetap ada, apa yang ditulis akan tetap ada, tapi ketika yang diucap akan hilang bersama angin lalu. Maka tulislah apa yang ada, karena sastra itu dua, ada lisan, ada tertulis, ya kan? Dan ketika pantun masuk, sampaikan beliau, wajib hukumnya dia indah, ya kan? Karena semua itu suka dengan keindahan, termasuk ente, kan? Pantun lagi. Ini hari kita. Kalau yang setelah acara ini kita tak bisa pantun, kita tengah mandang ya. Ya. Kata orang Melayu itu, indah berpagar rumpun cempaka, berseri indah. Indah tak layu, madah menggelegar pantun pusaka, berseri bumi tuah Melayu. Saya mau nyambung apa yang dimaksud beliau tadi. Karena yang disampaikan beliau itu sangat dalam. Indah darah merayu, tertunduk diri bersantun lembut. Di mana tuah bangsa Melayu, di lubuk hati pantun disebut. Betul Pak? Ya kan? Tersebutnya dalam hati.
Begitu ada dalam hati, bisa keluar secara lisan dengan pikiran jernih. Keluaran yang indah dalam pikiran jernih pastilah indah. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu dengan indah, itu tadi burung yang terbang bisa menyerah diri. Indah telaga di celak kabut, kembang mekar indah bersemi. Madah pujangga memanglah lembut, bulan pun tak sadar jatuh ke bumi. Cek. Pakai itu. Saya memuji, dari tadi saya memperhatikan tak semua, karena Agus tak semua pantun itu mempunyai seperti tadi ada sampiran. Iya. Tapi saya simak pantunnya Bang Agus luar biasa, sampirannya itu betul-betul ambil dari tuah-tuah Melayu. Jadi maka saya kasih tadi satu pantun yang pendek aja. Kain katun dibuat bendera. Raja pantun pantaslah untuk Bang Agus Muara. Terima kasih. Tapi Pak, saya terima kasih. Yang harus saya dedikasikan adalah Agus Muara satu saat akan tak ada. Tapi ini akan harus kita tularkan ke generasi hari ini. Supaya ada berkelanjutan. Bukan nyaman sampai di titik ini Pak. Ditolak, dimacam-macamkan. Tapi luar biasa TV Melayu angkat budaya ini ya. Nah ada Pak. Jadi kalau saya diberikan apa yang Bapak sebut itu, saya dedikasikan untuk generasi bangsa Melayu akan datang. Amin. Tolong jagakan ini. Amin. Ya, Mbak Master kita ini, ya. Terima kasih untuk penghormatan itu. Sama-sama, saya Hendro. akan jadi agak sungkan saya menjaga itu kan, karena berat beban itu. Saya hanya menggelarkan saya pada Sultan Halu Melayu. Dari mana? Istana Sangkut. Saya punya istana namanya Istana Sangkut Pak. Dinding tuh saya tempel pantun saya. Kamar orang rumah ya tak saya tempel. Saya nak buka kamar tuh berpantun. Bukan batang sembarang batang. Batang rindang di tepi kolam. Bukan datang sembarang datang. Ada ke Adinda di dalam. Luar biasa. Dia jawab kan gitu kan. Tapi itulah luar biasa. Saya hari ini tampil di sini. Bukan untuk saya. Untuk tuah dan marwah bangsa Melayu. Saya tak pandai macam tuan-tuan, saya tak pandai, tak punya keberanian seperti beliau juga dan Panglima. Saya hanya menyimpan madah-madah lama, madah-madah pusaka yang saya gali dari ujung ke ujung. Harusnya ini banyak orang yang melakukannya. Karena kalau pagar zaman itu tak ada, satu saat tetua-tetua kita tak ada, akan ada kalimat mau dibaca buku sudah hilang, mau bertanya guru pun sudah mati. Betul tidak? Betul. Tunduk hormat saya kepada tuan-tuan yang menjaga budaya sampai hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk para panglima, para laskar, semua kita bangsa Melayu. Terima kasih Kanda Agus Muara. Terima kasih. Kalau ada kesempatan undang kami. Oh nak balas pantun tak Pak? Kan panas di belakang. Kalau tanjak tu bukan ada rindu tak sudah, dendam tak sudah pun ada. Dendam pantun tu baik kan. Terima kasih Bang Nazar. Janganlah makan tangan sebelah kiri. Makan kelapa janganlah sebelah. Memang betul ingin di sebelah kiri, karena di situ ada istri tercinta. Oh. Ya, terima kasih. Ya. Kalau tak ada diklarifikasi. Itulah hebatnya orang Melayu, mengklarifikasi pakai pantun. Kalau tak ada, saya tak tahu apa kejadian di rumah. Betul tak? Semalam pun klarifikasi pakai pantun. Saya bilang takut, bukan takut, cuman tak berani. Dia bilang. Betul tak Pak? Ketua kita ni mau pantun Pak. Satu kan? Kalau saya mujuknya, bergerak. Abang yang baju merah ketua kita pun saya kasih kesempatan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman. Kebetulan saya mendampingi Panglima Muda Wa Ishak sebagai pemuda Laskar Muda Melayu Kota Pontianak. Tak banyak yang mau saya sampaikan. Pantun ini paling ada 2-3 lah. 5 berarti. Batang sagu dicampur pepaya. Dikipas-kipas di atas tanah. Terima kasih kami ucapkan buat Melayu TV yang sudah sudi terima tamu di sini. Alhamdulillah, tepuk tangan. Kain lurik bahannya katun, aroma harum minyak zaitun. Kami datang sopan dan santun,
Maafkan kami yang tak pandai berpantun. Itulah orang Melayu merendah kan. Tanam kecambah berdaun lebat, ikan gurame disayat-sayat. Baju kami hitam bukan datang nak melayat. Kami datang nak perkenalkan Laskar Pemuda Melayu Kota Pontianak. Asik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa. Inti dari pertemuan ini adalah silaturahmi. Bijak menari darah biduan, adu beradu, lengan selisih. Puncak dari segala kerinduan, temu bertemu dengan kekasih. Betul tak? Kekasih dalam pantun Melayu bukan kepada seorang wanita saja, tapi untuk pengertian yang lebih luas, ya kan? Bijak menari darah biduan, adu beladu, awan menyisir, sempurna dari kawadah kerinduan, bertemu di pelabuhan Sir. Itu yang agak berat ya. Saya minta kepada Tuanku Panglima yang berbaju merah ini untuk hadir bersama kita, memberikan tuah madah termasuk pantun Melayu. Kepada beliau disilakan. Saya hari ini sopan, maka acara ini tidak banyak bergurau kan. Takut salah sikit lebam, gurau je. Terima kasih Bang Agus Suara. Jangan taher. Ini kita kena todong pantun pun kita tak pandai ini. Tapi kita boleh kata coba-coba lah ya. Kita coba yang Bugis lalu ya. Bugis, ini berat urusannya nih. Balas pakai pantun Bugis. Panglima mana Pak Panglima tadi tu? Duo calabai nasabah duo lopo. Iya mi mailo mupura. Lawan ni mate jana ropo. Nalalenge riolo rupata. Boleh dikasihkan pengertian. Dua perahu besar melayang menuju dermaga yang luas. Kalau saja hatiku sudah ingin, pesona sungguh memikat jelas. Aduh pesona. Itu dia. Bener nih ada puan soalnya di sini kan. Riang-riang masarangi reale. Makarawa ri torin nampuna. Nalalengi riolo rupata. Lawani mate janna ropo. Artinya, saya terjemahkan. Terjemahkan. Kok terjemahan pantun lain nanti? Riang-riang bernyanyi di ladang, mencari teduh di pohon besar. Terpesona hatiku melihat wajahmu, ingin rasanya mendekat tanpa ragu. Karena tadi ada yang bujang, sudah barang tentu ada pula yang lajang. Karena ada lelaki lajang di sini mencari puan yang janda pun ada kali. Iya ada. Jadi kalau saya artikan yang lebih sederhana tuh, buah duku, buah kenari tumbuh sedahan di tengah kota. Kamu dan aku tidak mencari, tetapi Tuhan pertemukan kita. Betul tidak? Betul. Pakai mic lah, tak mic begitu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Hijau-hijau dalam kelambu, ada pelita di dalam peti. Kalau kita udah hidup tak mampu, janganlah jatuh cinta sampai mati. Itulah dua pantun saya. Ada lagi? Ada lagi. Sebelum saya mengakhiri kan kita sampai pukul 1 hari ini, tenang ya. Oh cantik. Cuman saya mohon maaf tidak bisa habis ini sampai nyanyi pukul 1 karena kita mesti membawa ada acara lain lagi. Oh, sangka saya membawa menantu bukan. Ya. Pagi hari senang di hati, sarapan pagi penuh tambol. Terima kasih sudah kemari, Melayu TV tempat berkumpul. Asik, tepuk tangan. Satu lagi. Kayu ara batang pohon, kayu api bakar di perigi. Terima kasih sudah berpantun. Insya Allah kita berjumpa lagi. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya jawab untuk semuanya. Kalaulah tidak bunga ditata, tidaklah tumbuh kembang menyilang. Kalaulah tidak karena cinta, tidaklah rindu datang berulang. Betul tidak? Ini semua merindu semua nih. Sudahlah ya, karena satu. Ini makin air makin panas, melancang sampai. Satu dulu ya. Buah zaitun berdaun lebat.
Ya, banyak tumbuh di halaman kerabat. Emang ya Kanda Agus Muara ini orangnya hebat ya. Pemantun yang luar biasa dari Kalimantan Barat. Tepuk tangan dong. Ya, coba ulangi lagi. Bentar, ulangi lagi coba. Ulangi ya semuanya ya, supaya semuanya dengar ya. Buah zaitun berdaun lebat. Banyak tumbuh di halaman kerabat. Kanda Agus Muara ini memanglah hebat. Maha guru pemantun atau pantun dari Kalimantan Barat. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Tadi saya ulang tadi sampirannya. Sampirannya coba ya, buah zaitun berdaun lebat, banyak tumbuh di halaman kerabat. Ya, Kanda ini Agus Muara ini emang pemantun hebat, maha guru dari Kalimantan Barat. Oh, saya berpantun buat hati tertambat. Saya balik takut. Tapi satu Kanda, Iya, satu saya. yang mohon izin sekali lagi. Tadi saya agak bergetar, agak merinding karena beliau mengatakan menjaga nama itu susah ya. Iya. Jadi inginkan ada Agus Muara yang lain. Setidak-tidaknya ada bibit-bibit unggul. Iya. Itu yang kita harapkan, makanya sering kita publikasikan, edukasikan bahwa pantun itu salah satu menjaga marwah budaya Melayu, betul ya? Betul. Untuk itu kita mulai mungkin detik ini, hari ini, untuk semua-semua yang hadir pada hari ini, ayo. Dari anak-anak kita TK, SD dan seterusnya kita ajarkan, minatkan mereka untuk berpantun karena kita inginkan Agus Muara berikutnya, betul ya? Akan ada. Kami berharap semoga Kanda Agus Muara ini bisa mengedukasi kita, anak-anak kita bisa masuk ke sekolah-sekolah, mungkin udah ada programnya ya seperti itu. Saya mendengar ada. Ada, saya baru mendengar. Baru mendengar ada. Tapi belum dipanggil sebagai itu. Hidupnya seorang seniman itu Iya. adalah dengan rasa. Oke, betul. Perhatikan seniman, biarlah mungkin karya Tuhan yang lebih yang lebih besar Iya. mengerjakannya. Mengapresiasinya, Kita iya. berharap semua itu baik. Yang saya inginkan adalah cita rasa pantun Melayu ini terjaga sampai bila-bila. Iya, yang jelas menjaga marwah Melayu itu kita mulai walaupun tidak kata terlambat ya. Iya. Salah satu menjaga kita sering berpantun itu udah salah satu menjaga marwah Melayu ya. Yang jelas satu hal yang kita dapat hari ini adalah bagaimana kita bisa menambungkan bahwa salah satu menjaga marwah Melayu itu adalah kita berpantun untuk adanya generasi-generasi berikutnya yang mempertahankan ini. Iya. Maksud seperti itu ya. Terima kasih pencerahannya. Enggak juga. Maksud saya kita berbagi saja. Yang jelas saya aware Jujur dengan kita acara mengatakan ini. itu. Kita tidak boleh jumawa. Iya. Tidak boleh kita sombong. Betul. Karena kalau Allah mau ambil gampang itu barang. Betul tak? Tapi yang jelas Melayu TV apa tadi? Melayu TV? Kita serumpun. Sekali lagi, Melayu TV. Kita serumpun. Terima kasih banyak untuk Melayu TV yang telah mengapresiasi acara ini. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini betul-betul mendapatkan suatu hal yang baru tentang perpantunan, bahwa pantun itu adalah indah, senang, dan bahagia. Dan membuat imun kita naik. Iya. Betul ya? Terima kasih. Makasih banyak. Semoga biasa. semua berkenan. Mohon maaf nih saya mewakili atas nama MPM Kota Pontianak. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sapa, salah bahasa dan bertindak atau berbicara. Namun satu permintaan kami di sini, salah satu organisasi yang mewadahi perempuan-perempuan Melayu di Kota Pontianak khususnya, kami mengharapkan bahwa salah satu untuk menjaga marwah Melayu adalah kita berpantun. Ya, dan saya mohon sekali lagi didikan atau arahan atau pencerahan dari seorang maha guru Kanda Agus Muara ini benar-benar bisa membuat kita pada hari ini, cek ketua kami tadi agak merinding katanya, mendengar bahwa mengharapkan Bang Agus itu membawa atau memiliki nama besar itu tidak mudah, ya berat. Nah untuk itu tugas kita bersama adalah bagaimana menciptakan atau melahirkan Agus Muara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya clear ya. Takkan masih ada. Panas terakhir nampaknya nih. Biar apa kita sama-sama mengenal. Karena saya pun hari ini langsung berinteraksi, terasa luar biasa. Insya Allah ini kalau bisa terus kita lakukan akan banyak lahir dan tumbuh Agus Muara. Kain katun, kain raja, kain katun dipakai sakral dalam istana. Bang Agus Muara, Kanda Agus Muara, Raja Pantun. Kami siap guru, tolong turunkan ilmunya. Dengan senang hati, Tepuk tangan untuk Melayu, untuk Terima kasih. Nusantara, untuk dunia. Ya. Terima kasih. Akhirnya tak akan pernah sempurna bunga yang dikarang. Pasti ada putih yang layu, segar dan mekar, kadang tak berbau. Mungkin berbau di harim waktu, di lain waktu. Tuan dan puan sekalian, malam berinai, berbunga rampai, intan berkarat berwarna biru. Telah tunai, hajat pun sampai, ampun maaf saya kalau ada yang keliru.
Di hadapan Tuan Panglima dan guru-guru besar kami, tunjuk ajar tetap kami harapkan. Apa disuluh di selah bakung, rupanya ikan hendak dipanah. Sedang batang buluh tinggi lagi melengkung, apalagi saya hanya akar di tanah. Dari jauh menunjuk duli, dari dekat mengatur sembah. Ampun maaf saya diberi segala kata hilap dan salah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu TV, kita serumpun. Terima kasih semuanya. Foto-foto, plakat siapkan. Saya terakhir hari ini Don, karena dapat, saya paling takut itu. Takut saya tak mampu. Tapi tolong mampukan saya dengan cara kita bersama-sama bersaudara. Saya adalah keluarga besar dari Laskar Pemuda Melayu Kalimantan Barat. Saya adalah keluarga besar dari Al-Pakar. Minta izin kalau tak ada, ambil saya. Walaupun saya tak pandai macam bapak. Saya adalah bagian keluarga besar dari perempuan Melayu Kota. Terima kasih, acara saya kembalikan kepada yang punya acara. Saya pamit undur diri. Terima kasih Pak Agus, tepuk tangan untuk Pak Agus Muara. Baik, untuk selanjutnya ada pengenalan budaya sedikit dari Pak Abu tentang cuci keris. Ya. Kepada Pak Abu, saya persilakan. Silakan. Cuci keris. Silakan Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya luruskan, bukan cuci keris. Saya mau mengenalkan budaya berkeris. Oh, budaya berkeris. Nanti ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, yang punya TV Melayu, terima kasih sudah memfasilitasi saya. Perkenalkan, saya salah seorang penasehat Melayu Bugis Parewa Besi. Artinya kami adalah komunitas pemerhati, kemudian pengoleksi ya Pak Nasir, bergabung di situ, yaitu kenapa Melayu Bugis Parewa Besi? Karena kita di Kalimantan Barat ini yang mana Bugis, yang mana Melayu, tanyalah Pak Sarpendi. Nah, dia paham. Jadi berangkat dari kegemaran, kemudian untuk menjaga kelestarian budaya Melayu itu sendiri, jadi kami bersama Puang Nasir, ini sekretarisnya, untuk membentuk Melayu Bugis Parewa Besi. Intinya melestarikan senjata-senjata Melayu dan senjata-senjata datuk nenek moyang kita, orang-orang Bugis perantauan yang merantau ke tanah Melayu, istilahnya gitu. Jadi di samping itu juga, saya juga pemerhati, juga penggiat budaya Melayu itu sendiri. Di samping keris itu, Bapak sekalian, kenapa berkeris? Orang Melayu atau orang Bugis itu memang identik dengan berkeris. Bukan berarti untuk gagahan, tapi itu adalah filsafat orang Melayu atau orang Bugis, bahwa setiap laki-laki itu menjunjung kewibawaannya. Jadi kalau orang Bugis bilang ada patepi, kalau orang Makassar itu namanya badik, itu memang ada filsafat tersendiri. Juga orang-orang Melayu. Jadi di antara itu, di samping kami merawat dan menjaga kelestarian senjata-senjata pusaka itu, juga tata cara kita membawa senjata itu sendiri. Di antaranya kita ringkas saja, nanti insya Allah mungkin Melayu TV bisa memfasilitasi kami untuk lebih memperkenalnya lebih lanjut, bahwa orang Melayu atau orang Bugis itu menyimpan badik atau kerisnya di depan, bukan di belakang. Kenapa di depan? Berarti kita bicara apa adanya, tidak ngaling-ngaling. Kalau A berkata A, B berkata B. Lurus kita katakan lurus, melintang kita katakan melintang. Nah, jadi itulah cara berkeris. Kenapa keris itu ditaruh di depan? Karena ada samperannya. Samperan ini untuk menutupi pusar kita. Nah, samperan ini. Itu diantaranya. Ini secara garis besar. Kemudian uluknya, kenapa kita hadapkan ke belakang? Untuk menghormati para tuan-tuan yang ada.
Mungkin di antara ada yang punya pangkat yang tinggi, kita menghadap raja, menghadap pangeran atau menghadap pembesar, tak sopan rasanya kita, ulunya kita hadapkan ke hadapan. Jadi kita balikkan seperti ini. Boleh kita hadapkan seperti ini, tapi dikasih, kata orang Bugis, senguruk semange, dikasih ikatan. Nah, ini kawan-kawan dari Tojalewang udah paham. Nah, kalaupun tidak pakai ikat, pangkat saya mesti Laksamana. Paling rendah saya Hulu Balang. Boleh depan. Ataupun saya kerabat istana. Jadi siap memang seperti ini. Bukan tak sopan. Memang itulah apa pakem-pakemnya kita berkeris. Kemudian keris ini kita rawat dan itu ada beberapa waktu tertentu untuk kita rawat. Seperti kalau kita mau menyambut bulan Maulid atau 1 Muharram kita mencuci keris. Kalau Bugis bilang itu matopang. Ada matopang arajang di istana, ada matopang yang biasa. Kalau bahasa Melayunya ya kita mencuci keris lah. Seperti itu. Jadi berangkat dari kami bersama Puan Nasir ini, Pak Nasir sini Pak Nasir. Melayu Bugis Parewa Besi ini berangkat dari kecintaan kami kepada senjata pusaka ini, dari situlah kita terbentuknya juru sembelih halal di mana sih. Jadi dari senjata tajam terus main tajam terus nih. Nah, jadi di antara itulah saya perkenalkan bahwa organisasi komunitas kami ini di samping kita pencinta senjata pusaka juga kita merawat dan melestarikannya. Dan kita juga bergabung dengan komunitas-komunitas yang sejenis seperti yang selebes, badik selebes dan segala macam. Kemudian saya tambahkan sedikit bahwa saya juga penggiat budaya Melayu tadi, bahwa di samping secara pencinta badik dan keris, juga saya melestarikan bagaimana cara kita berpakaian Melayu. Mudah-mudahan nanti bisa Melayu TV untuk membantu kami untuk membuat workshop ya, cara berpakaian Melayu. Pakaian yang saya pakai ini dengan dipakai oleh Panglima ini disebut baju sikap. Baju sikap ini namanya ya dia berawal daripada jas yang beskap itu. Jadi oleh orang Melayu disebut baju beskap. Beskap itu dia tidak berkancing. Ada juga yang berkancing lurus, tapi itu nanti ujung ininya akan kembang. Kemudian di dalamnya, di dalam baju saya ini mesti bajunya baju alang namanya. Baju alang. Nah, jadi tidak seperti baju yang dipakai oleh Pak Samsul. Baju alang ini memang dipakai ringkas seperti ini. Tangannya seperti ini. Ada yang berpesa, ada yang tidak. Ini baju alang. Inilah asal mulanya pakaian orang-orang Melayu. Sebelum ditemukannya baju yang bercekak musang. Kemudian ada kerah Johor, bajunya seperti ini tapi lehernya bulat. Itu namanya baju cekak Johor, leher bulat. Nah, jadi memang khasanah kita orang Melayu ini memang betul kaya. Memang betul harus kita gali. Mudah-mudahan dengan adanya Melayu TV, kita bisa menggali lagi budaya-budaya orang tua kita lama. Kita kenalkan kepada generasi muda kita. Supaya dia tidak tergerus, hilang oleh zaman ini. Nah, kemudian ada lagi baju yang dipakai ibu-ibu untuk hari-hari. Namanya baju opah, mirip juga dengan saya pakai ini. Tapi di bawahnya pakai kain batik untuk hari-hari. Itu baju opah namanya. Seperti ini juga. Itu mudah-mudahan nanti kita akan lestarikan ya Pak Nasir. Di samping kami nanti ini mudah-mudahan Melayu TV memfasilitasi, kita akan adakan pencucian keris dan segala. Juga kita akan adakan workshop berpakaian Melayu. Kemudian cara bersamping, memakai samping, bagaimana samping untuk hari-hari maupun hari besar juga ada kita akan sampaikan itu. Saya rasa mungkin Pak Nasir akan melanjutkan ini masalah matopang. Makasih Pak Abu, makasih
Melayu TV yang sudah memfasilitasi dan memberi waktu kami. Memang kami ini memang bergerak di bidang budaya, tapi lebih ke agak ekstrim karena senjata. Karena apa? Karena saya lihat ini kurang peminatnya. Jadi alhamdulillah, jadi jangan identik itu ketika kita punya senjata seakan-akan itu jago-jagoan, bukan. Yang pertama ini adalah karya seni orang kita dulu. Dan ini dilestarikan. Nah, makanya kami buka klub namanya Melayu Bugis Parewa Besi, artinya ada Melayu. Karena Melayu Bugis tidak akan terpisah itu. Makanya kami ada ciri khas kainnya itu Bugis, bajunya itu Melayu. Kan? Itu. Kenapa? Kalau orang Bugis, kalau ingin merantau, itu tidak apa yang dikasih. Cuma 3 dipesan. Kalau ingin sukses, kalau ingin celaka, 3 ini yang harus dijaga. Yang pertama itu ujung lidah. Kalau ujung lidah kita bagus, negosiasi kita bagus, insya Allah itu akan kita selamat. Tapi ujung lidah kalau tidak kita jaga dengan baik, juga akan celaka. Artinya bahasa Bugis, telu capak. Yang kedua, ujung badi. Kalau badi ini misalnya kita tidak bisa gunakan dengan baik, itu juga akan celaka. Nah yang ketiga, ujung yang satunya. Itu juga harus kita jaga. Dan inilah filosofi orang Bugis, kalau ada sesuatu, semua 3 ujung digunakan. Kalau merebut sesuatu kekuasaan apapun, selalu digunakan 3 ini. Pertama, ujung lidah, negosiasi. Tidak mampu, ujung itunya. Kawin anak raja. Insya Allah pasti jadi raja. Nah yang ketiga, ujung badi, artinya peperangan, itu terakhir. Itu filosofi. Jadi 3 ujung itu yang harus kita jaga. Nah kami salah satunya menjaga ini, merawat. Karena badi ini, atau judi, kalau pun tanya bilang judi. Kalau di Sulawesi namanya kawali, kalau di sini judi. Di Sulawesi tidak dikenal namanya judi, padahal barangnya satu. Tapi ya. Jadi kami ini hanya sedang merawat. Jadi mencuci pusaka itu ada 2 jenis. Ada yang pertama hanya sekedar merawat, ada yang memang sakralan. Kalau sakralan itu memang tiap tahun ada momen-momen tertentu itu untuk yang sakralan. Tapi kalau yang biasa itu kita tiap bulan. Dulu sebelum pandemi kami alhamdulillah tiap bulan ke rumah-rumah sahabat selalu mencuci pusaka dalam rangka untuk merawat hasil karya orang-orang kita, seperti itu. Itu niat kami untuk melestarikan budaya. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan kami selalu ingin melestarikan. Kenapa? Saya takut, Pak. Kalau kita tidak melestarikan budaya kita, 10 tahun akan datang, anak-anak kita tidak kenal. Saya termasuk tiap minggu, boleh kata sebulan sekali, membasuh keris. Anak saya bilang, Pak, ngapa nggak pakai samurai? Samurai itu kan dari Jepang. Seperti itu. Tidak usah saya bilang. Yang betul itu ini. Inilah tradisi kita. Inilah budaya kita. Dan ini kita lestarikan sampai akhir zaman nanti. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya Pak Bu. Terima kasih. Terima kasih Bang Nasir. Saya tambahkan sedikit. Mudah-mudahan Tabe, ini ada guru-guru kita yang ditua-tuakan ini, mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan kami untuk dapat melestarikan khazanah budaya nenek moyang kita ini, diantaranya senjata pusaka yaitu badik dan keris. Memang namanya saja yang berbeda setiap daerah, tapi barangnya hampir sama. Ada siwar macam di tanah Melayu, atau tumbuk lada, atau rencong dan segala macam, tapi isinya itu. Mudah-mudahan ini bisa kita lestarikan. Kemudian berbusana Melayu juga harus mulai kita lestarikan. Alhamdulillah sekarang sudah beberapa tahun ini anak-anak kita berpakaian Melayu. Nah, mudah-mudahan nanti lebih dalam cara berpakaian yang sebenar-benarnya akan kita tampilkan. Kemudian beragamnya, bukan hanya baju Melayu yang ada ini, kemudian banyak ragam lagi pakaian Melayu itu akan kita tampilkan dan kita lestarikan. Khususnya kita sampaikan kepada generasi muda, anak-anak kita. Saya rasa terima kasih atas kesempatan ini, Bapak yang punya TV. Payah benar nak jemput ini. CEO apa istilah bahasa yang tak tahu saya, bahasa zaman sekarang nih.
yang punya TV. Saya banyak-banyak terima kasih. Jangan jemu-jemu. Kebetulan saya bawa gak Juleha yang asli. Dia kepengen nak nengok. Terima kasih Bu, sekali lagi Pak Jaya, terima kasih. Mudah-mudahan berkembang, bertambah jaya, makmur, aman dan sentosa. Amin ya rabbal alamin. Oke. Makasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, itulah serangkaian acara silaturahmi kita hari ini. Selanjutnya nanti kita ada sesi foto bareng, kemudian kita lanjut makan-makan dan yang mau nyanyi silakan nyanyi lagi. Untuk penutup, budak Melayu berbaju rapi, bibir berkilau, alisnya rapi. Silakan kalau mau tonton, maaf salah sikit. Puak dan tuan berbaju baru, bibir berkilau, alisnya rapi. Kalau mau tontonan budaya yang seru, silakan subscribe dan follow Melayu TV. Sekian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.